Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Kita akan memasuki peribadahan kita. Kita memulai. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah minggu. Bertekunlah selalu memuji Tuhan Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi. Memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan. Juga memuji Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Shalom adik-adik semua. Kita sekarang akan menyanyikan pujian buat Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan buka Kidung Jemaat nomor 18. Kita bernyanyi bersama Allah hadir bagi kita. Yuk bangkit berdiri yuk. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Tuhan, tilitlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setiamu. Tuhan, tilitlah jemaat-Mu. Haleluya. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 19, Tuhanku Yesus, ayat 1 dan 2. Raja alam raya,
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini adalah hukum Taurat yang ke-8 sampai ke-9. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Jangan engkau mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 39, Ku Diberi Belas Kasihan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistol bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 20. Kita membaca secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya,
sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Oke, adik-adik, kembali kita buka Kidung Jemaat 257, Aku Gereja, Kau Pun Gereja, ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak silakan duduk. Kita mendengarkan warta jemaat, sekolah minggu, dan doa syafaat. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik?
Kakak berharap semuanya adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria. Kita memulai ibadah sekolah minggu dengan sukacita. Warta pada minggu ini kakak mulai, kita beribadah walaupun dari rumah masing-masing. Kita beribadah di pukul 8 tepat. Kita memulai ibadah melalui media online. Yang kedua, warta yang kedua, adik-adik tentu sudah diingatkan ya, kita walaupun dalam keadaan di rumah, kita harus tetap protokol kesehatan harus kita pergunakan. Pertama, adik-adik harus rajin mencuci tangan yang bersih, mandi 3 kali sehari, dan adik-adik harus mempergunakan masker bila berbicara dengan orang lain atau dengan teman atau dengan saudara yang bukan satu rumah. Dan ketiga, jaga jarak bila berbicara dengan teman. Boleh bermain tapi harus menjaga jarak. Nah, adik-adik, kakak juga berharap sekarang kita semuanya mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan sukacita. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa yang tahu minggu kemarin dari hari Minggu sampai hari Sabtu siapa yang berulang tahun? Dari Minggu sampai hari Sabtu yang berulang tahun Marcelino Sihombing. Nah, kita ucapkan selamat ulang tahun buat adik kita Marcel. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan menjadi anak yang pintar dan takut akan Tuhan. Adik-adik, yang keempat, ayat hafalan. Kita kemarin sudah berikan ayat hafalan. Nah, kemarin baru 1 orang nih yang kasih ayat hafalan. Kakak berharap di minggu ini semua adik-adik berlomba-lomba untuk memberikan video ayat hafalan kita sama kakak sekolah minggu yang diambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kakak ulangin ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Siap ya? Oke, kita akan memulai berdoa, terutama kita untuk menyatukan hati dan pikiran kita. Sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Di dalam seminggu ini Bapa, Engkau memberkati kami dengan kesehatan, Engkau memberkati kami dengan kecukupan makanan kami Bapa. Engkau juga memampukan kami Bapa turut dalam ibadah sekolah minggu ini Bapa. Terima kasih untuk semuanya berkat yang Engkau berikan kepada kami Bapa. Engkau juga memberikan orang tua kami Tuhan berkat yang melimpah melalui pekerjaannya. Engkau juga memampukan kami Tuhan untuk belajar melalui media online Tuhan. Mampukan kami menjadi anak-anak yang pintar Bapa. Bapa, kami tahu Bapa keterbatasan waktu kami karena wabah COVID-19 ini Bapa. Tapi kami yakin Bapa, Engkau mampukan kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu untuk dapat Bapa memberikan yang terbaik bagi-Mu. Melalui sikap kami Bapa, jadikanlah kami anak-anak yang sopan, anak-anak yang pintar, anak-anak yang tahu mengerjakan yang terbaik Bapa. Bapa, kami juga memohon Bapa, turunlah Roh Kudus-Mu, mampukan kami menerima firman-Mu pada hari ini yang nanti akan dibawakan kakak sekolah minggu Bapa. Biarlah firman itu tetap bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami sebagai anak-anak sekolah minggu dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa.
Begitu juga pada hari ini Bapa, kami juga memohon kepadamu berkat kepada anak kami Marcelino. Engkau berikan Tuhan kesehatan, Engkau berikan Tuhan panjang umur, Engkau berikan juga Tuhan kepintaran bagi anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang membimbing anak kami Marcel supaya tetap dengar-dengaran akan firman-Mu. Bagi anak-anak kami Tuhan yang belum mampu untuk mengikuti ibadah online Tuhan, Engkau ketuk hati dan pikirannya. Biarlah kami bertumbuh di dalam ajaran-Mu. Biar kami dapat menjadi anak yang takut akan Engkau dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Bapa yang baik, banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat Bapa. Baik itu kami sering melawan orang tua Tuhan. Baik kami tidak mempergunakan waktu kami dengan baik. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti Tuhan, mampukan kami untuk memperbaiki segala salah dan dosa kami. Kami tahu Tuhan, tanpa bimbingan dan arahan-Mu, kami tidak berarti apa-apa. Biarlah Tuhan hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak memohon dan meminta kepadamu. Bapa yang baik, banyak hendak yang kami minta Bapa, tapi kami yakin Bapa, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Kami serahkan doa kami yang jauh dan sempurna ini Bapa ke tangan anak pengasihan-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dari Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Ayo adik-adik, kakak undang kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 424, Yesus Menginginkan Daku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan masih memberkati kami hingga saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini adik-adik tertulis di Roma 13 ayat 11 sampai 14. Kakak membacanya untuk kita semuanya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang.
marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Oke, adik-adik sekolah minggu, khotbah hari ini tertulis di Roma. Ayo, siapa yang adik-adik tahu Roma itu perjanjian apa? Ya, Nathanael benar, Roma di perjanjian baru. Siapa penulis Roma? Ya benar Citra, penulis Roma adalah Rasul Paulus sendiri. Adik-adik sekalian, Rasul Paulus menulis surat ini untuk mengajarkan adik-adik sekolah minggu bagaimana menjadi anak-anak Tuhan. Mengapa kita harus hidup di dalam Tuhan? Karena adik-adik, kita tidak satu pun tahu akan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, untuk menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita. Jadi contoh di dalam hidup Tuhan itu seperti apa adik-adik? Kita lihat di ayat 13. Kakak bacakan ya. Marilah kita hidup dengan sopan. Itulah inti dari khotbah kita pada minggu ini. Marilah kita hidup dengan sopan. Adik-adik sekolah minggu, banyak ya hidup dengan sopan itu. Ada beberapa poin. Kakak jelaskan satu persatu. Yang pertama, sopan dalam bertutur kata, sopan dalam berbicara, sopan dalam omongan. Itu poin yang pertama. Ternyata adik-adik, kalau adik-adik ingin sopan dalam bertutur kata, adik-adik harus memiliki 4 dasar dulu. 4 dasar yang harus kamu miliki, yaitu 4 kata. Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih. Itu sangat penting ya untuk adik-adik sekolah minggu. Kalau ada orang tua membelikan baju baru, sepatu baru, tas baru dan lain sebagainya, apa yang harus kamu katakan kepada orang tuamu? Ucapkanlah terima kasih. Kepada teman-teman juga, kalau ada teman-temanmu yang memberikan sesuatu kepadamu, apa yang kau katakan? Yaitu mengucapkan terima kasih. Itu penting. Yang kedua, mengucapkan maaf. Sekarang banyak anak-anak yang merasa dirinya benar, akhirnya tidak mau mengatakan maaf. Tidak, ya adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu Delta Mas harus mampu ketika dia berbuat salah, ucapkanlah kata maaf kepada orang tuamu, kepada teman-temanmu, kepada orang sekitarmu, kepada siapapun yang merasa engkau salah, katakanlah maaf. Yang ketiga, mengucapkan kata tolong. Ini penting. Tolong. Contohnya, kalau adik-adik yang merasa dirinya belum tahu sesuatu atau ingin diajari kakaknya belajar, ucapkan, "Kak, tolong dong ajari saya belajar." Itu penting, kata tolong. Itu salah satu bagaimana cara adik-adik sekolah minggu mampu bertutur kata yang baik. Yang terakhir katanya permisi. Itu permisi penting. Contoh, kalau adik-adik sekolah minggu pingin ke kamar kakaknya, adiknya, orang tuanya, katakanlah, "Kak, permisi." Itu penting. Jadi 4 dasar ini kalian harus miliki dulu untuk bertutur kata dengan baik, ya. Yang kedua, sopan dalam berpakaian. Adik-adik sekolah minggu harus mampu membedakan mana baju untuk tidur, baju jalan-jalan, baju untuk ke pantai, baju untuk beribadah. Kepada anak-anak sekolah minggu, guru-guru, kakak-kakak sekolah minggu sudah sering mengingatkan adik-adik agar ketika beribadah harus memakai pakaian yang rapi dan sopan. Contoh, pakai sepatu, pakai kemeja, dan pakai celana panjang. Ya, itu sangat penting dalam beribadah. Jangan ada adik-adik sekolah minggu yang pergi beribadah memakai sendal jepit. Itu mau ke kamar mandi. Ya adik-adik, masih ada yang memakai sendal dalam beribadah.
Ya, mulai kalau kita memulai ibadah kita lagi nantinya kita harapkan semua anak-anak sekolah minggu harus berpakaian rapi. Bukan harus bagus, bukan harus baru, bukan, tetapi memang benar-benar bagaimana penampilan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan itu harus rapi dan sopan. Oke, diingatkan juga kepada orang tuanya ya, jangan lupa. Yang ketiga, sopan dalam berperilaku. Ini penting ya adik-adik. Ternyata sopan dalam berperilaku itu salah satunya adalah rendah hati. Kak, rendah hati itu seperti apa? Tidak sombong, tidak egois, sabar. Itu salah satu bagaimana anak sekolah minggu yang sifatnya rendah hati. Yang kedua, tidak membuli. Sekarang zamannya yang milenial ya, yang untuk adik-adik sekolah minggu yang sering bermedia sosial, banyak yang kita lihat bahwa banyaknya orang yang membuli. Itu tidak benar ya adik-adik. Makanya mulai sekarang kita harus menjaga mulut dan tangan kita, karena tangan juga bisa membuli, dari mengetik ya kan, ada melike yang tidak benar, mengkomen-komen status teman yang tidak benar, mengejek-ngejek teman. Itu adalah salah satu membuli. Tidak baik ya adik-adik sekolah minggu, karena ketika kau membuli itu membuat hati temanmu sakit hati dan bisa menjadi dia menangis, ya kan? Itu tidak baik ya. Untuk itu adik-adik sekolah minggu menjauhkan diri dari tidak membuli. Untuk itu harus jaga apa? Jaga mulut dan tanganmu ya. Itu sopan dalam berperilaku. Jadi ketika adik-adik sekolah minggu rendah hati, tidak membuli, sabar, tidak egois, ketika kau dimanapun berada, anak-anak sekolah minggu akan disenangi sekitarmu. Percayalah sama kakak, pasti kalian akan disenangi orang-orang yang ada di sekitarmu ya. Yang keempat, sopan terhadap orang yang lebih tua. Ini guru-guru sekolah minggu selalu mengatakan kepada adik-adik bahwa orang yang lebih tua adalah orang yang lebih tua dari kita. Ya, contoh Namboru, Nantula, ya kan? Opung, orang tua kita itu kakak, abang, itu adalah orang yang lebih tua dari kita. Untuk itu bagaimana adik-adik memang harus benar-benar sopan kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua kita terutama, yang merawat, yang membesarkan kita, yang memberikan kita sekolah, ya kan, memberikan perlengkapan kita secukupnya. Bagaimana adik-adik sekolah minggu harus mampu sopan terhadap yang lebih tua, ya. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, mulai hari ini kita harus mengubah kata-kata saja. Bukannya saja anak-anak sekolah minggu, tetapi kakak juga belajar bagaimana cara bertutur kata dengan baik. Contoh nih, yang biasanya berkata kasar menjadi lembut, yang orangnya gampang marah menjadi penyabar, yang orangnya pendendam menjadi pemaaf, yang orangnya pembohong menjadi jujur. Itu adalah contoh bagaimana anak-anak sekolah minggu hidup di dalam Tuhan. Harus berlahan ya adik-adik, bukannya langsung harus berubah, tidak, tetapi proses per proses itu kalian harus jalani ya. Dan adik-adik sekolah minggu, semua kita yang ada di gereja ini, adik-adik sekolah minggu, kita sedang menanti dan menunggu akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Untuk itu kita diajak, ayo adik-adik sekolah minggu untuk hidup dengan sopan. Oke? PR-nya ada loh, ini untuk adik-adik sekolah minggu. PR-nya ketika sudah mendengar kakak sekolah minggu ini khotbah, langsung jumpai orang tuamu, katakan, terima kasih Pak, terima kasih Ma, karena kalian saya bisa sampai saat ini, membesarkan saya, memberikan saya perlengkapan, merawat saya hingga besar seperti ini, menyekolahkan saya, dan
cium tangannya. Itu PR untuk anak-anak sekolah minggu ya, oke? Itu harus dilaksanakan, jangan tidak dilaksanakan, oke? Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan masih memberkati kami hingga saat ini. Yang firman-Mu Tuhan yang mengajarkan anak-anak sekolah minggu harus hidup sopan kepada orang tua, dalam bertutur kata, dalam berpakaian, dalam berperilaku. Ajari kami Tuhan, agar khotbah ini mampu kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan kami dari segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Kristus Yesus kami bersatu dalam doa. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 425, berkumandang suara dari seberang. Nanti di ayat kedua kita semua bangkit berdiri. Syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhan.